Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cieng Abdul Lorenza, NIM 2004195. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 9, di mana materinya yaitu tentang model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi yang pertama, pendekatan dasar intervensi, yang kedua, intervensi struktural, yang ketiga, intervensi kultural. Pendekatan dasar intervensi dalam pengembangan organisasi. Pengertian intervensi dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses perubahan atau intervensi, dimulai dari perubahan struktur dan sistem di dalam organisasi hingga penyuluhan psikoterapi yang diberikan kepada individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi, yang mengarah kepada upaya perbaikan efektivitas organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Miftohan 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim maupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Arif, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih atau kelompok atau secara sasaran individu melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran tugas dihubungan dengan perbaikan organisasi. Yang pertama, dasar intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi struktural berfokus pada tingkat organisasinya. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural, maka terdapat 3 hasil yang diharapkan dapat dipetik, yaitu yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi seperti alasan ekonomi, proses, komunikasi lancar, dan pengawasan. Yang kedua, sistem imbalan baru seperti perilaku fungsi dari konsekuensi konvensional dan imbalan atas dasar jam kerja dirubah menjadi imbalan atas dasar kinerja. Yang selanjutnya, perubahan kultur organisasi seperti tangguh, eksis, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Yang kedua yaitu intervensi teknikal atau berfokus pada tingkat pekerjaannya. Penggunaan intervensi ini adalah perluasan pekerjaan secara vertikal. Intervensi ini dilakukan dalam rangka melakukan perubahan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai. Penggunaan sarana kerja dan teknologi untuk mendukung tugas dan pekerjaan organisasi. Adapun teknik penerapannya yaitu yang ketiga, intervensi perilaku berfokus pada manusia. Intervensi ini dilakukan dalam rangka mengubah sikap, motivasi, dan perilaku organisasi. Intervensi struktural. Intervensi struktural adalah jenis intervensi yang fokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Intervensi struktural melakukan perubahan dalam menggunakan bentuk intervensi struktural yang bertujuan agar perubahan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Adapun karakteristik dari intervensi struktural adalah yang pertama, struktural design adalah proses perubahan. Ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi berwujud dalam bentuk reorganisasi atau restrukturisasi. Yang kedua, downsizing intervensi. Ini bertujuan menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi baik dari sisi jumlah posisi ataupun jumlah pekerja. Yang ketiga, re-engineering intervensi. Ini mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan unit kerja yang lebih responsif. Intervensi struktural merupakan sebuah strategi sebagai teknik perubahan
pada organisasi yang berfokus pada tingkat atau struktur organisasi. Dalam intervensi struktural diharapkan terjadi perubahan pada restrukturisasi atau reorganisasi, sistem imbalan yang baru, dan perubahan lapangan kultur organisasi. Dalam melakukan intervensi yang bersifat struktural, biasanya tercipta organisasi yang organik. Artinya, yang diciptakan adalah organisasi yang tidak birokratik karena organisasi dituntut mampu memberikan respon yang tepat dan tanggap terhadap berbagai perubahan, disertai berbagai tuntutan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi tersebut. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa yang dilakukan berbagai organisasi dalam intervensi struktural adalah terjadinya reorganisasi, mengganti dan mengalih tugaskan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting secara berkala, akan tetapi yang seharusnya terjadi yakni terprogram, mengubah sistem imbalan dalam arti meninggalkan pertimbangan jumlah jam kerja dan senioritas dan mengaitkan jumlah imbalan yang diterima dengan produktivitas dan kinerjanya, menciptakan cerita baru tentang organisasi, menggunakan simbol baru, menetapkan ritual yang sebelumnya tidak terjadi, dan merubah proses seleksi pegawai baru. Intervensi kultural adalah jenis intervensi yang berfokus pada tindakan strategi untuk merubah bentuk dan struktur organisasi. Contoh dari jenis intervensi ini adalah yang pertama, merger dan akuisisi. Intervensi ini merupakan proses yang sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Yang kedua, perubahan kultur. Intervensi ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Yang ketiga, pembelajaran organisasional. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Intervensi kultural merupakan intervensi yang memperhatikan dari segi budaya. Sebuah organisasi berusaha menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ciri khas tersebut menjadikannya sebagai sebuah identitas dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Menurut Robin dan Judge, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Dalam pengembangan organisasi harus mengetahui bahwa setiap organisasi membutuhkan dan memelihara kultur organisasi tersebut. Meskipun kultur budaya dianut oleh masyarakat luas, bahkan pada tingkat bangsa dan negara, kultur organisasi adalah persepsi yang sama seperti dimiliki oleh para anggota organisasi tentang makna kehidupan bersama dalam suatu sistem organisasi. Pada kesimpulannya, intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama merencanakan proses perbaikan dan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Sedangkan intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih atau kelompok atau sasaran individu melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran. Tugas dihubungkan dengan pembaikan organisasi. Jadi intervensi dalam pengembangan organisasi terdapat 3 pendekatan dasar, yaitu yang pertama intervensi struktural berfokus pada tingkat organisasional, intervensi teknikal berfokus pada tingkat pekerjaannya, dan intervensi perilaku berfokus pada manusia, yang mana ketika pendekatan tersebut memiliki perbedaan masing-masing dalam pengembangan organisasi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.